Pembelajaran Agama Katolik kelas 4 semester 1. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua sehat. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran Agama Katolik. Marilah kita membuka kegiatan hari ini dengan doa. Semoga dengan berkat Tuhan kita bisa belajar dengan baik hari ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah yang boleh kami terima. Engkau telah menciptakan kami sebagai perempuan atau laki-laki. Hari ini kami akan mendalami anugerah ciptaan-Mu. Semoga kami semakin menyadari akan kasih-Mu dan mampu menjaga serta mensyukurinya sebagai anugerah terindah dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, materi pertama pembelajaran di kelas 4 adalah Aku bangga menjadi laki-laki atau perempuan. Mengapa kita harus bangga menjadi laki-laki atau perempuan? Kita perlu bangga supaya kita tahu bersyukur sebagai laki-laki atau perempuan. Kita perlu bangga supaya kita bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kita perlu bangga supaya kita mampu menyebutkan ciri-ciri laki-laki atau perempuan. Juga supaya kita mampu membangun sikap yang baik dan benar terhadap lawan jenis kita. Dan juga tentu sebagai orang Katolik, kita perlu mengetahui ajaran kitab suci tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. Itulah alasannya mengapa kita perlu belajar dan bangga sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, coba kalian perhatikan gambar di bagian kanan ini. Dari gambar itu, apakah kalian bisa membedakan apa yang membedakan perempuan dan laki-laki? Dan selama ini, sebagai laki-laki atau perempuan, apa yang kamu lakukan? Ada banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bisa berdasarkan gambar ini, bisa juga dengan kamu memperhatikan diri sendiri dibandingkan dengan lawan jenis kalian. Di antara perbedaan itu, ada perbedaan yang tidak dapat dipertukarkan. Itulah perbedaan khas seorang laki-laki atau seorang perempuan. Lalu, bagaimana pandangan masyarakat dan juga ajaran kitab suci tentang kedudukan laki-laki dan perempuan? Dalam masyarakat, laki-laki seringkali dianggap lebih tinggi dari perempuan. Laki-laki lebih dihargai daripada perempuan. Perempuan itu lemah lembut, emosional, keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, jantan, perkasa, dan rasional. Perempuan adalah kaum lemah yang harus tunduk pada laki-laki. Laki-laki memiliki banyak kesempatan untuk berkembang dibandingkan perempuan. Itu pandangan dan kenyataan hidup di antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat. Namun di dalam kitab suci, khususnya Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31 dan pasal 2 ayat 15 sampai 25, dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan secara beda
bukan berarti laki-laki lebih baik daripada perempuan, melainkan untuk saling melengkapi, saling bekerja sama, dan saling menolong. Dan laki-laki serta perempuan memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan. Anak-anak yang terkasih, dari apa yang kita pelajari, baik berdasarkan pengamatan kalian maupun berdasarkan kenyataan dalam hidup masyarakat serta dalam kitab suci, kita bisa menyimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ada perbedaan yang menjadi ciri khas laki-laki dan perempuan. Ciri khas perempuan yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Itu tidak bisa dipertukarkan kepada laki-laki. Demikian pun laki-laki memiliki janggut, kumis, jakun. Itu tidak bisa dipertukarkan kepada perempuan. Namun di hadapan Tuhan, laki-laki dan perempuan sama saja. Mereka diciptakan secara berbeda, iya, tapi berbeda untuk saling melengkapi. Itu kira-kira pembelajaran kita hari ini. Dan di akhir pembelajaran ini, Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian untuk kalian kerjakan. Bagian A-nya, sebutkan perbedaan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, sebutkan perbedaan khas antara laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, sebutkan contoh-contoh sikap yang perlu dimiliki sebagai tanda penghormatan kepada lawan jenis. Sedangkan bagian B-nya, buatlah sebuah doa syukur karena kamu diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan. Itu tugasnya, silakan dikerjakan. Setelah dikerjakan, difoto dan dikirimkan kepada Bapak. Anak-anakku yang terkasih, sekian saja pembelajaran kita hari ini. Marilah kita menyadari jenis kelamin kita sendiri, menghormatinya, dan mensyukurinya. Dan di akhir pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan doa agar Tuhan kiranya memberkati kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena kami telah belajar hari ini. Semoga kami akan selalu berusaha untuk bersyukur atas diri kami dan berusaha untuk selalu menghormati lawan jenis. Semoga kami juga akan selalu berjuang untuk bekerja sama dan saling menolong dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian pertemuan kita hari ini. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya.